Karena yang melanggar itu yang tahu aturan. Iya. Iya. Presiden itu turun, berarti bukan lagi bicara tentang politik uang dong, lebih ke politik is power lah. Seperti itu. Dalam skup kecil saja, di desa, orang politik itu ya pasti kepala desa. Jadi kalau terkait politik kalau di kami itu sah-sah saja kalau misalnya karena ya udah saya hire, misal kamu penyerang saya hire nih, saya bantu. Ketika saya punya hajat juga kan otomatis kan secara pelanggaran ada dari saya, tetapi goalsnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama tahu pasca game ini selesai kita harus rekonsiliasi. Oke, selamat datang kembali di podcast Rawungan episode ke berapa ini? 8, kalau nggak salah 8. Jadi selamat pagi, selamat malam, selamat sore buat warga-warga sekalian yang bisa menikmati podcast ini. Jadi karena sekarang sedang musimnya pilkada, setelah kemarin pemilu, sekarang pilkada. Kita berbicara pilkada dari sudut pandang pemuda yang sekaligus sebagai panitia atau penyelenggara. Penyelenggaranya ini kan kalau kita berbicara dengan penyelenggara sekelas kabupaten, provinsi itu kan sudah biasa. Karena pasti jawabannya kita sudah tahu, normatif dan lain sebagainya. Akan tetapi Serawung Warga ini kita mengundang penyelenggara yang agak middle, yaitu di kecamatan. Karena di kecamatan ini yang hampir bisa menyentuh kalangan bawah. Penyelenggara bisa menyentuh kalangan bawah. Jadi untuk pertama, selamat datang kepada bisa menceritakan tentang diri Anda, Mas. Siapa? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Syari Sono. Sudah seperti yang tadi disampaikan oleh host, bahwasanya sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu di tingkat kecamatan. Kebetulan ini periode kedua setelah kemarin saya juga menjadi penyelenggara pemilu di pemilu 2024. Kemudian sekarang saya bergabung kembali di Bawaslu untuk kontestasi pilkada 2024. Seperti itu. Ya, untuk Mas Ashari, mungkin karena ini konteksnya Serawung Warga di bagaimana tema besarnya kemarin kan melihat isu pilkada di kalangan pemuda dari berbagai sektor. Dan kemarin sudah kita melakukan Q&A dengan para pemuda ya tentang pilkada, tentang pilkada. Terus ada yang dari kalangan santri, mahasiswa dan lain sebagainya. Mungkin untuk Mas Ashari sebagai perwakilan pemuda yang menjadi penyelenggara, pandangan perbedaan antara pemilu dan pilkada itu seperti apa? Ini sebelum menjawab tak seruput kopinya ya. Jadi perbedaan pilkada dan pemilu 2024 jelas dari sisi penyelenggara, bahwasanya kita menyelenggarakan hanya pilkada kabupaten dan provinsi, jadi skalanya juga akan lebih kecil. Kemudian jelas dari sisi pelanggaran juga karena memang skupnya lebih kecil ya Mas, karena pilkada itu kita secara gesekan pasti akan lebih panas, seperti itu. Perbedaannya di situ sih. Jadi antara pemilu sih pada tahapan prosesnya sebenarnya tetap sama saja, hanya mungkin dari sisi grassroots-nya itu mungkin berbeda pendekatannya seperti itu. Kayaknya dari
kedengaran suaranya kayak lebih kayak tegang gimana ya Mas? Ya, Volumenya kurang tinggi tuh. yang jelas, Ini bisa. yang jelas kalau pilkada itu apa ya? Karena gesekannya karena ini kan kabupaten, Iya. terutama kabupaten. Bukan hanya karena kan kebetulan pilkada itu kita menyelenggarakan untuk tingkat provinsi, dalam hal ini gubernur, pemilihan gubernur, kemudian pilkada itu pemilihan bupati. Jadi di akar bawah itu tensinya lebih sedikit hangat ketimbang pemilu kemarin. Oh. Disebut hangat, kira-kira standarisasinya apa ya? Jelas mungkin kemarin di beberapa media juga mungkin sudah banyak yang mengulas bahwasanya banyak sekali keterlibatan penyelenggara negara. Dalam hal ini beberapa oknum lah mungkin itu yang mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang sebetulnya tidak boleh dilakukan. Makanya kami dari Bawaslu juga sudah sering menghimbau tentang netralitas aparatur sipil negara dan juga perangkat desa dan lain sebagainya, seperti itu. Sekarang panasnya itu. Nah, kalau kita balik lagi ke kacamata pemuda, kelihatannya kayaknya yang kita lihat bahwa pemuda kan tuh di sana kan banyak pemuda seolah-olah apatis terhadap dunia politik gitu. Kira-kira apa ya menyebabkan mereka itu apatis terhadap dunia politik? Gitu? Ya sebetulnya kalau dibilang apatis enggak juga Mas. Jadi banyak juga sekarang hampir di Bawaslu sendiri kami secara jumlah juga banyak yang memang pemuda-pemuda yang memang ingin mengabdikan dirinya dalam hal menjadi seorang penyelenggara pemilu. Artinya pertanyaan jenengan itu sebetulnya juga tidak secara fakta juga nggak begitu apatis, tetapi memang kami dalam hal ini Bawaslu juga banyak sekali memberikan pendidikan politik kepada pemuda, bahwa kami juga kemarin juga sudah mengundang, baru saja kami mengundang beberapa mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus untuk bagaimana mereka bisa menjadi pengawasan, melakukan pengawasan partisipatif ya dalam kontestasi pilkada. Jadi kami juga, bukan hanya kami sebetulnya, KPU juga sebagai penyelenggara juga kegiatan tersebut. Itu seperti itu. Yang nantinya memang harapan kami pemuda juga minimal bisa menjadi penyeimbang, karena kan pemuda sendiri kan biasanya mereka masih punya idealisme itu. Iya. Kayaknya ketegangan di pilkada ini sudah kita kayaknya merasakan deh ya. Karena sebagai narsum biasanya kalau nggak tegang kan suaranya lepas. Tapi ini kayak tegang gimana gitu Mas? Ya. Tegang gitu. Yang jelas memang suara saya sih. Oh gitu, suaranya kecil ya, Pak. Suaranya ini kecil. Oh iya. Kirain ya, kalau tegang sih enggak, karena kami sudah terbiasa bekerja dalam tekanan, jadi seperti itu. Kami sudah terbiasa. Juga kami juga sudah biasa disalahkan. Kami juga sudah terbiasa bahwasanya kami tidak bisa. Yang terpenting kami tetap berpegang kepada aturan yang berlaku, berpegang kepada PKPU dalam hari ini. Kemudian ketika ada pelanggaran kita mengacak kepada Perbawaslu yang memang seperti itu. Kemarin terakhir di Q&A kita ngadain Q&A kepada pemuda, kan ada salah satu pemuda tuh yang ya dia mahasiswa, cuma kami tanya tentang politik, ya mungkin kayaknya arti dalam apatis kayaknya itu seperti yang penting ada duitnya, saya bisa milih. Tidak penting visi misinya apa, programnya apa, yang penting dia ngasih uang, oke. Mungkin itu yang kami sebut pemuda itu apatis, karena cukup dibayar 50.000 apa 25.000 cukup lah. Jadi kacamata apatis dari pandangan seperti itu ya. Jadi maksud saya
Kalau seperti itu kan berarti itu sebetulnya politik transaksional sebetulnya, ya kan. Karena memang kalau dibilang apatis kan mereka sudah tidak peduli lah dengan politik. Bahwasanya siapa yang mau saya tetap nggak mau nyoblos. Memang itu kan jadi satu apa ya Mas ya, resiko memang yang timbul ketika memang kita dalam penyelenggaraan juga melakukan pemilu secara langsung. Memang resiko kemungkinan politik uang itu kan bukan hanya sekarang, hanya memang karena memang itu dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan oleh semua kontestan, jadi pada akhirnya itu menjadi suatu hal yang wajar. Jadi kalau kacamata saya melihat dari sisi penyelenggara itu kan sudah ada stigma bahwasanya saya kalau nyalon ya harus main politik uang. Kalau tidak ya saya pasti akan kalah. Itu bukan hanya terjadi di lingkungan kita saja, di lingkungan yang lain juga seperti itu. Bahkan saya sudah beberapa kali ngobrol dengan rekan-rekan di wilayah lain bahwasanya pemilu pilpres kemarin dan pileg kemarin itu adalah mungkin pemilu terbrutal dalam sejarah, bahwasanya banyak sekali permainan politik uang, bahkan yang mengeluarkan uang banyak pun belum tentu jadi, karena memang kembali lagi kepiawaian tim-tim mungkin. Jadi kalau apatis, kalau dilihat dari sisi bahwasanya saya akan nyoblos kalau dikasih uang. Kalau bagi saya itu kan mereka tetap ini, tetapi itu hanya politik transaksional. Seperti transaksional. Kalau bicara soal suara pemuda, kira-kira di Kabupaten Cilacap sendiri berapa persen sih pemilih pemuda gitu, dari seluruh? Justru kalau data yang pasti yang memiliki pasti KPU ya. Informasi itu justru untuk pemilih yang middle down antara 35 tahun ke bawah itu justru lebih besar ketimbang yang 35 tahun ke atas. Jadi memang sekarang justru pemuda itu menjadi komoditas menarik bagi para kontestan. Dalam hal ini seperti pilihan bupati, begitupun dengan pemilihan gubernur kan banyak sekali. Mereka juga sekarang sudah memainkan media sosial mereka. Bahkan mereka punya buzzer-buzzer. Itu juga terjadi di pileg kemarin. Jadi memang sekarang itu justru pemuda itu menjadi komoditas paling menarik gitu. Bahkan beberapa yang saya tahu tim-tim sukses kontestan, entah kemarin DPR bahkan sekarang yang sedang berjalan pilkada, itu banyak sekali diisi oleh pemuda. Bahkan kita sudah tahu di nasional juga seperti artis-artis yang muda-muda itu kan banyak sekali sekarang menduduki jabatan-jabatan penting. Berarti kan dalam tanda kutip pemuda itu juga sekarang sudah betul-betul diperhitungkan. Itu seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa pemuda apatis itu sekarang sudah nggak ada lah ya. Jadi kalau nggak ada ya tetap ada, mungkin pasti ada. Tetapi sekarang mereka justru lebih melek gitu loh. Bahkan mereka juga lebih vokal gitu. Lebih vokal dalam artian ketika saya menemui kesempatan beberapa seperti kemarin kami dari Bawaslu mengadakan acara itu pengawasan pemilu partisipatif. Banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan yang memang dilontarkan, kemudian pengawasan partisipatif itu seperti apa dan sebagainya. Itu juga mereka banyak yang concern ke hal tersebut seperti itu. Terus selanjutnya adalah misalnya Mas, ketika ada penyelenggara entah itu KPPS, PPS dan sampai ke atasnya yang misal bermain kepada salah satu atau sebagai tim sukses juga di salah satu calon sekarang, kira-kira Bawaslu untuk menanggapi itu gimana sih? Ya pada prinsipnya kami di Bawaslu itu tidak mengesampingkan bahwasanya kemungkinan itu akan ada. Iya.
Tetapi kami itu bekerja itu berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, ketika memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran itu juga kita harus konfirmasi kepada pelapor, misal ada yang melaporkan, kemudian konfirmasi kepada atasannya. Misal KPPS yang melanggar, itu kan nanti kita pasti akan buat surat himbauan. Karena kami di tingkat Panwascam itu tidak diberikan kewenangan untuk menindak untuk pelanggaran. Jadi kita himbau. Kami juga sudah dalam hal ini sudah memberikan beberapa himbauan kepada perangkat desa, atau tembusan ke PPK dalam ini, kemudian ke PPS dan sebagainya. Bahwasanya kita juga ada aturan yang memang tidak memperbolehkan itu. Jadi kalau menindaklanjuti tersebut ya kita tetap kasih himbauan seperti itu. Sangat normatif ya. Ya. Sangat normatif. Ya memang bukan. Ya. Dari sisi kami memang itu bukan normatif karena gini. Ketika misal ambil contoh ya. Satu KPPS itu ada yang terindikasi. Iya. Terindikasi menjadi satu tim sukses apa? Biasanya yang kita temukan bukan tim sukses, tetapi mereka relawan. Ketika relawan ini kan tidak ada SK dan sebagainya, ya kan? Ya kita beri himbauan. Kalau memang himbauan itu kan kembali lagi dalam hal ini PPS itu berarti atasnya PPS. Ya. Kita juga beri himbauan ke PPS lah. Terlepas nanti penindakan dan lain sebagainya itu sudah dalam tahap kewenangan PPS. Biasanya kita, itu terindikasi ini. Gitu. Biasanya kita kan diminta data dukungnya. Ini buktinya apa? Yeah. Misalnya penjenengan sebagai tim sukses paslon A atau B gitu ya. Sudah jelas SK-nya aja. Oh, SK ada itu. Itu sudah pasti kita tidak akan langsung menegur atau memang kita langsung komunikasi secara kelembagaan dalam hal ini dengan PPK bahwasanya yang bersangkutan sudah terbukti bahwasanya ini adalah tim sukses. Biasanya yang umum itu relawan. Itu seperti itu. Oke, relawan. Iya. Makanya banyak sekali itu diakali. Banyak penyelenggara dalam ini mungkin itu yang dia selalu relawan kan relawan tidak ada SK gitu. Itu seperti itu. Dan itu mungkin menjadi dilema kita dari sisi pengawasan, itu sangat dilema. Karena yang melanggar itu yang tahu aturan. Iya. Itu seperti itu. Itu yang melanggar yang tahu aturan. Oke. Jadi dia sudah tahu aturannya gitu loh. Wah, aku relawan kok. Walaupun kami sudah tahu si A, si B, si C itu adalah terafiliasi dengan paslon A, paslon, tetapi dia sudah tahu saya mah relawan ada. Ya, akhirnya kita tidak punya data dukung kuat gitu seperti itu. Balik lagi ke isu yang klasik, kayaknya klasik deh. Perihal tadi politik transaksional bagi pemuda dan juga bagi masyarakat umum. Kan sekarang kemarin juga adanya larangan keras terhadap politik uang. Ya. Nah, sekarang kan kayaknya kemarin juga terdengar sedikit bagaimana memainkan politik uang itu dengan biar tidak terlihat bahwa itu politik uang. Nah, seperti kayaknya sembako terus ditebus dengan murah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Panwas atau Bawaslu itu melihat hal itu bagaimana? Yang pertama, kami jelas dari sisi pengawasan kami hadir di sana. Hadir di sana. Selama itu dilakukan oleh tim dan bukan aparat dan sebagainya yang memang dilarang untuk berkampanye, biasanya kami menuangkan itu dalam satu format. Biasanya kita melakukan form A dan kita laporkan. Gitu. Bahwasanya kejadian hari ini misal ada kegiatan terkait
kampanye bagi-bagi Bagi-bagi sembako. sembako. Dilakukan oleh tim ini yang Ya. biasanya gitu seperti itu. Selama tidak ada keterlibatan ASN ke pemerintahan atau dan sebagainya, ya kami tetap kita laporkan. Dan sekali lagi karena kami Panwascam, kami dalam hal ini kan kami melapor dan kami biasanya juga berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hari ini mungkin kepolisian, juga TNI, itu juga biasanya kami hadir di sana seperti itu dalam rangka melakukan tindakan preventif barangkali memang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita coba kita lebih lari ke isu yang kemarin sempat rame. Betul? Bagaimana Bapak Presiden baru kita yaitu Bapak Prabowo dengan lantangnya bikin video, entah itu dukungan atau selamat atau lain sebagainya lah. Tanggapan dari Panwas kan sekarang yang terjun di lapangan, kalau Bawaslu ke atas kayaknya angkat tangan nggak penting. Lalu ada dampaknya nggak bagi masyarakat terhadap hal? Kan itu kayak presiden kan ya, bukan ASN lagi. Yang jelas kan kapasitasnya beliau itu kan mungkin sebagai ketua partai. Ya, itu sudah diatur bahwasanya ketua partai tidak dilarang. Yang saya paham malah ketua partai sudah diganti. Itu adalah anak masnya. Nggak tahu saya namanya belum. Informasi seperti itu. Yang jelas kalau dari kacamata kami, saya concern ke tadi, apakah pengaruh atau tidak? Kita bisa melihat ini berpengaruh atau tidak ya besok di hari Rabu tanggal 27 November. Ya. Tetapi jelas bagi calon terkait ketika memang beliau mendapat dukungan dari seorang presiden yang memang juga ketua partai, itu mungkin bisa menjadi dua sisi mata pisau ya, dikarenakan maksudnya bisa terjadi itu elektabilitasnya dia akan semakin tinggi atau bukan, bahkan mungkin itu akan turun tergantung perspektif bagaimana masyarakat melihat. Tapi bagi kami selama itu tidak melanggar, lagi-lagi itu juga kami pasti ya sudah, karena itu tadi pelanggaran itu pasti yang melakukan orang yang tahu aturan. Kalau orang yang nggak tahu aturan itu nggak mungkin melanggar, Mas. Itu seperti itu. Tapi kan kalau yang kita lihat bahwa kok sampai Bapak Presiden itu turun, berarti bukan lagi bicara tentang politik uang dong, lebih ke politik is power lah, menggunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Ya, pada faktanya atau tidak bisa dipungkiri juga sekelas kan itu gubernur, kalau bupati juga kayaknya calon bupati juga ada deh yang menggunakan itu. Ya, kami melihatnya begini. Itu kan dari sisi politik ya. Kita berbicara dari sisi politik, bahwasanya tadi saya sudah mengatakan itu sah saja karena beliau sebagai ketua partai, kapasitasnya, dan juga beliau berbicara bukan di istana negara. Itu kita harus dudukan, kita clear dulu terkait permasalahan itu. Lah, terkait tadi bahwasanya mungkin calon-calon yang memang satu partai atau satu bendera dengan beliau itu memanfaatkan bahwasanya beliau didukung oleh calon A, didukung ini karena memang satu partai dan sebagainya, itu kan sah-sah saja dalam sisi politik. Nah, kalau dari sisi saya sebagai penyelenggara, kembali lagi tadi kapasitas Bapak Presiden itu beliau juga sudah menjelaskan. Bahkan Pak Jokowi juga di Instagram atau gimana, saya melihat media di detik.com kalau nggak salah, itu sudah diatur bahwasanya presiden juga bisa berkampanye gitu loh, karena memang presiden itu juga orang politik. Kita tidak punya regulasi bahwasanya presiden itu tidak didukung oleh partai politik gitu loh. Sama seperti itu lah,
dalam skup kecil saja di desa, orang politik itu ya pasti kepala desa, bukan RT, bukan RW, bukan kepala dusun, bukan Pak Carik, Pak Lurah. Jelas itu. Karena apa? Beliau menjabat menjadi seorang kepala desa, bukan lurah sih kan, kalau itu kan tunjukannya. Kepala desa dari pemilihan. Jadi orang politik di tingkat desa kan lurah. Nah, kembali lagi tadi. Jadi kalau menurut saya calon yang ingin di-endorse bahasanya. Ya. Mereka juga pasti ingin di-endorse, dan pengaruhnya ke masyarakat tergantung dilihat isinya. Dari masyarakat yang tidak memilih Bapak Presiden sekarang, ya semakin benci. Dan kalau mungkin dari yang memilih, ya mungkin mereka akan tegak lurus karena memang mungkin seperti itu. Saya juga tidak tahu gitu. Tetapi ketika memang mungkin dari atas ke bawah itu kan kampanye, mereka berjual seperti itu. Ya itu tinggal masyarakat saja, bagaimana masyarakat memilih pemimpin yang jelas. Kami itu berharap politik uang yang tadi panjenengan sampaikan, yang memang mungkin faktanya terjadi di lapangan, itu jangan sampai terjadi di pilkada, karena memang mau tidak mau kita akan membayar di 5 tahun mendatang. Seperti itu himbauan kami seperti itu, bahwa kami juga dari si penyelenggara mencoba bagaimana bukan mentiadakan, tapi meminimalisir tidak terjadi politik transaksional. Dan faktanya alhamdulillah sampai detik ini, hari ini, kami belum menemukan kejadian seperti itu. Belum. Seperti itu. Itu begitu, Mas. Ya, mungkin ini kalau soal itu urusan ke atas kayaknya kita gak bisa menyentuh secara luas. Betul. Akan tetapi kan ini berbicara politik juga kayaknya lah, itu memang sah-sah saja karena soal politik. Akan tetapi yang kita lihat yang lebih dalam lagi adalah efeknya ke masyarakat itu loh. Maksudnya kayak demokrasi kok kayak gini ya, ternyata ya kayak gini. Ya bisa besar kemungkinan karena yang calon sekarang kemarin bantu yang kemarin jadi, ya mungkin itu adalah faktor kembali lagi ke zaman dulu ya, mungkin ya, politik ethics, politik balas budi lah, iya. Politik balas budi. Nah, kalau masyarakat sendiri paham nggak tentang politik tersebut? Kalau pertanyaannya masyarakat paham tidak, ya saya nggak bisa jawab karena gini, pada dasarnya politik itu kan seni dalam bagaimana kita mencapai suatu kekuasaan. Ya. Seperti itu. Itu bisa menghalalkan segala cara. Kalau menghalalkan segala cara itu juga bisa dikatakan benar, bisa dikatakan karena memang faktanya saya berbicara fakta, bukan opini ya. Faktanya Kabupaten Cilacap kemarin juga ada beberapa calon yang memang secara uang dia tidak keluar banyak, tetapi beliau jadi. Tidak juga. Tetapi banyak juga yang jadi karena memang kekuatan finansial mereka gitu. Jadi kalau tadi masyarakat terkait politik balas budi tahu atau tidak, ya saya nggak bisa jawab karena itu memang kembali lagi kita melihat perspektif masyarakat yang seperti apa itu. Jadi kalau terkait politik balas budi, kalau di kami itu sah-sah saja kalau misalnya penyerang, karena ya udah saya hire, misal kamu penyerang saya hire nih, saya bantu. Ketika saya punya hajat juga kan otomatis kan secara sisi manusiawinya itu kan sah-sah saja seperti itu. Tetapi yang memang tidak boleh bagaimana melanggengkan kekuasaan tetapi dengan cara-cara itu tadi menghalalkan segala. Maksudnya demokrasi ini kita bangun
bahwasanya senior-senior kita merubah politik di tahun 98 yang tadinya kita paham ya, mungkin kita juga banyak membaca, karena saya juga bukan tidak tahu peristiwa, hanya tahu dari berita, dari membaca. Proses untuk menjadi posisi kita seperti sekarang itu kan sangat mahal. Banyak korban-korban yang mungkin sampai detik ini juga kita belum ketemu senior-senior kita yang memang berjuang. Ya. Bagaimana demokrasi ini bisa muncul. Tetapi kembali, memang dalam satu sistem itu kan pasti akan ada sisi gelap dan sisi terang. Ya ini memang sisi gelap demokrasi mungkin, tetapi kan tetap kembali lagi pilihan kan ada di tangan masyarakat. Nah, sekarang begini, apakah yang saya menyalonkan diri misalnya, saya kasih uang ke jenengan, kan pilihan ada di jenengan, saya apa tidak? Saya tahu tidak kira-kira? Iya, betul. Kan saya tidak tahu. Kan lagi-lagi. Logis. Itu seperti itu. Lah, minimal kekuasaan masih di tangan rakyat, berbeda. Ketika nanti larinya itu tadi threshold dan sebagainya. Bahkan untuk pilkada sendiri kan di beberapa dibuka kemungkinan untuk independen, calon independen. Nah, DKI Jakarta itu kan ada pilihan, kembali kepada pemilihan masyarakat. Kalau masyarakat memang sudah sangat benci partai politik, tetapi kenapa yang independen selalu kalah? Ya. Itu kan pertanyaan besar, kembali lagi. Kita tidak bisa menyalahkan calonnya. Bahkan di beberapa daerah itu sudah ada kampanye melawan kotak kosong. Tapi kita buktikan apakah kotak kosong akan menang? Kosong. Ya kita tidak tahu. Iya. Brebes, Banyumas itu kan melawan kotak kosong, sudah ada kampanye melawan kotak kosong. Tetapi sekarang kembali lagi ke pemilih masyarakat. Iya. Masyarakat akan memilihnya kemana? Itu. Kalau sekarang kita berdiskusi ini, tetapi kan kembali ke masyarakat. Enggak, saya misal sebagai tim misalnya, saya kasih uang, apakah garansi yang dikasih uang itu akan memilih saya? Ya. Kan belum tentu. Karena ada beberapa kasus calon yang memang secara finansial dia tinggi, besar, pengeluarannya besar, tidak jadi. Itu seperti itu. Berarti kan politik uang juga sebetulnya ada sisi gelapnya juga, seperti itu. Ini mulai ini ya. Mulai apa? Pertanyaannya yang agak sulit gitu. Mau pesen kopi apa es? Aduh. Enggak, nanti dulu. Saya lain mineral aja. Mang Rizot. Oh, ini kayak PWK ya, ada ini. Bukan. Oh, ini Serawung Warga ya. Kopi 1. Kayaknya di warkop kan. Iya, kopi 1 yang kopi rakyat atau kopi yang sudah ini apa itu yang harusnya yang lokal-lokal ya Mas ya, begitu ya. Kayaknya milih huruf S yang merah. Berarti gudai merah. Ya, gudai merah. Ini jangan sebut warna itu. Jadi kalau warna itu saya nggak bisa ngomong itu, mandan ngeri juga ini. Untung ya. Iya Mas. Ini Yanto ya? Bukan Yanti. Yanto. Tahu Yanto? Yanto. Airnya sedikit. Oke. Adakah pertanyaan lagi nih atau sudah cukup? Bapak Agus? Belum. Oh, belum. Kan masih setengah jam. Masih setengah jam. Jadi banyak hal. Kayaknya jawaban itu sering kita dengar. Kenapa kita nggak bisa podcast dengan Bawaslu atau KPU secara kabupaten? Pasti jawabannya juga begini juga. Dan kita juga belum bisa ini ya. Iya, karena memang gini. Itu bicara fakta. Gitu. Iya. Fakta bahwasanya memang seperti itu, adanya memang seperti itu, bukan seperti tadi panjenengan menjawab normatif. Loh, kami sudah menemukan ada laporan, ternyata setelah selidiki memang beliau tidak terafiliasi. Buktinya itu kan harus apa ya, SK dan sebagainya. Dia hanya sebatas relawan. Ya kita kasih himbauan. Sudah kita kasih himbauan, ternyata yang bersangkutan menerima, ya sudah clear gitu. Karena memang ya kembali lagi saya itu ini fakta, yang melanggar itu yang tahu aturan, sudah itu jadi apa ya, bukan dilema, kita terkesan
justru kita terkesan seperti di akal-akalin gitu loh, karena tahu gitu loh aturannya. Oke, berarti Ya, kita contoh kemarin rame-rame nih kepala desa terkait netralitas ya. Mereka tahu karena sebelum kampanye mereka melakukan kegiatan ini karena belum kampanye. Jadi tidak ada efek pidana dan lain sebagainya, tidak ada gitu. Jadi ya memang sudah selesai gitu. Itu apa ya? Jadi ya kami bekerja bukan berdasarkan keinginan masyarakat, tapi berdasarkan aturan. Kami penyelenggara sekali lagi bukan berdasarkan keinginan masyarakat, harusnya itu dihukum, nggak begitu. Kalau sisi sana harusnya dihukum, harusnya sisinya ini kan nggak bisa begitu. Kami bekerja berdasarkan aturan yang berlaku, berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan yang ada. Seperti itu. Dari sisi kami dari. Oke, makasih Mas Yanto. Yanto. Ini kembali lagi ke pemuda ya. Bicara soal lah politik dan demokrasi, dan itu yang disebut sebagai siapa yang kuat dia yang menang, juga kita melihat bahwa pemuda kayaknya lebih apalagi yang kuliah ya, yang sebagai mahasiswa kadang dia juga agak-agak kritis juga melihat politik dengan pertarungan seperti politik uang, politik kekuasaan, dan bahkan ada kata yang lucu juga, politik injak kaki juga. Nah, bagaimana ini kita di tingkat desa agar pemuda tidak apatis, juga tidak tergiring arus terhadap politik kekuasaan tersebut. Kayak misal menggunakan dinas dan ASN dan sebagainya untuk memenangkan salah satu calon dan sebagainya. Kira-kira bagaimana? Pertanyaan gimana nih? Maksudnya pemuda, terus itu tadi korelasinya. Jadi pertanyaan apa nih? Misal sebagai tanggung jawab Bawaslu kan menyebarluaskan atau mengkampanyekan terhadap aturan main dari pilkada atau pemilu. Nah, bagaimana mengkampanyekan itu agar pemuda itu mengetahui loh bahwa calon ini menggunakan politik kekuasaan, uang dan sebagainya. Yang jelas gini, tadi saya sudah sampaikan di awal, kami dari sisi regulasi kami sudah melakukan sosialisasi. Satu terkait pengawasan partisipasi tadi, saya menyampaikan kami baru 2 hari kemarin, karena ini kebetulan podcast ini kan kita laksana di Majenang ya, Cilacap Barat ya. Kemarin untuk Cilacap Barat beberapa kampus kami undang, yang hadir itu kalau nggak salah sekitar 100 orang lah. 100 dari orang. Perwakilan mahasiswa, mungkin BEM, yang notabene mereka juga mungkin aktivis kampus ya, kalau bahasa dulu. Itu kami sudah melakukan kegiatan sosial tersebut di tingkat kami Bawaslu dan Panwascam. Di tingkat desanya kami kan punya anggota-anggota kami, yaitu Panwas Desa, yang mana mereka juga secara berkala itu dengan PPS juga itu memberikan bukan pemahaman politik, jadi memberikan informasi bahwasanya kami buat himbauan ya disampaikan di Instagram kami, kemudian di sosial media rekan-rekan Panwas Desa gitu loh, bahwasanya ASN ini tidak boleh, kemudian yang namanya pelanggaran pemilu itu seperti apa saja, terus kemudian yang namanya seperti baliho-baliho itu harus dipasang di mana dan tidak boleh dipasang, itu juga kita sampaikan di sosial media kami dari sisi institusi, kemudian di sosial media rekan-rekan kami atau anggota-anggota kami di tingkat desa gitu loh. Bahkan sekarang kami sudah membentuk PTPS juga, kami juga di lingkungan mereka juga kami instruksikan gitu loh, bahwasanya mereka juga wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas. Ya, kembali lagi tadi ya, bahwa yang melanggar itu yang mengetahui aturan mainnya. Oke. Jadi balik lagi karena pemuda ya. Kira-kira kalau misal
soal bicara politik atau pencalonan ini lebih ke personal ya, Mas. Ya, betul. Mas Asari sendiri sudah berapa kali mengikuti pemilihan ini, berpartisipasi? Kalau sebagai penyelenggara itu sebenarnya saya dari awal ya, tahun 2014 kalau nggak salah. 14 sebelumnya juga kalau Pilgub 2012 belum, saya 2014 itu saya pernah menjadi di KPU, dalam hal ini menjadi orang yang paling bawah, Pantarli. Iya. Saya Pantarli sudah pernah, di KPPS sudah pernah, kemudian sekarang di Panwas sudah pernah. Jadi memang di kegiatan penyelenggaraan pemilu saya sudah beberapa kali mengikuti. Jadi ya sebetulnya masalah-masalah yang timbul ya hanya itu saja sebetulnya. Iya. Itu. Paling ini ada titipan pertanyaan dari tadi kan kami juga melempar di akun Instagram, ada pertanyaan guys. Jadi ada sedikit pertanyaan yang agak ini juga. Biasanya kan Mas Asari udah beberapa kali mengikuti partisipasi, otomatis tahulah cara main dan lain sebagainya. Nah mungkin pertanyaannya adalah dari salah satu follower kita juga, ada pertanyaan, biasanya berapa sih biaya politik untuk masuk dalam pemilihan gitu? Kalau biaya itu saya nggak tahu ya, maksudnya dalam tanda kutip biaya untuk ini atau bermain itu, karena pada faktanya saya belum pernah menjadi tim sukses dalam hal ini, dalam tanda kutip tim sukses yang memang memegang peranan dalam hal pemenangan kontestasi dan sebagainya. Kalau pilihan lurah sih pernah, kalau pilihan lurah gitu loh, karena memang itu cukupnya kan kecil sekali kalau pilihan lurah. Itu seperti itu. Lurah sampai MM-an? Oh enggak ada. Enggak ada ya. Lurah enggak mungkin sampai. Terkadang malah lurah itu menangnya yang menang. Dulunya mungkin lurah dari kadus dari apa, karena sering senang gotong royong, senang apa itu biasanya, dan keluarga kunci dan lurah itu keluarga besar gitu. Iya. Yang memegang peranan penting, asal si calon itu sudah bisa berkolaborasi dengan keluarga besar di desa tersebut ya sudah. Jadi seperti itu, biasanya seperti itu. Mungkin satu lagi ada bahwa kayaknya ini lebih orang aktivis juga kayaknya ya pertanyaannya. Jadi ada dulu dia mengaca ke sejarah histori bahwa setelah pasca reformasi beberapa tahun kan itu memulai yang namanya pelemahan politik di bidang militer, Mas. Ini agak kayaknya pertanyaannya ini orang aktivis juga nih. Jadi pelemahan di sektor militer dalam hal bidang politik, jadinya adanya militer, polisi dan lain sebagainya tidak boleh memilih. Nah, malah yang saya tangkap bahwa ini adalah salah satu perluasan atau malah jadi memperkuat militer untuk dalam masuk dalam politik gitu. Karena mungkin ini menurut follower itu yang mempertanyakan itu bahwa bagaimana sih perubahan antara militer dalam berpartisipasi di politik. Mas juga kan mungkin tahu lah sejarah Orde Baru kan. Politik militer ini dalam sekarang bedanya dulu dan sekarang permainannya gimana? Ya kalau gini, kenapa sebenarnya saya sudah betul. Jadi arah langkah yang memang founding father kita, terus kemudian bahasanya mungkin pasca 98 atau mungkin kita reformasi itu kan bisa jadi presiden buruk kalau memang militer masuk. Karena sekarang mereka, presiden kita juga ya kalau faktanya presiden kita yang memang berasal dari militer kan nggak langsung menang. Iya. Beliau berangkat dari 2004 dan ini fakta. Beberapa pasca pemilihan saya ketemu dengan beberapa orang-orang tua, mereka tuh kasihan, jawabannya melas. Malah kasihan Prabowo sudah nyalon beberapa kali kalah terus. Jadi faktanya kan kita baru dipimpin lagi orang dari militer setelah Bapak SBY.
seperti kemarin juga, kalau kita ngomong militer, Bapak Prabowo itu berasal dari TNI, harusnya dia dari 2000 setelah SBY, Bapak SBY itu ya harusnya beliau yang jadi dong. Ya. Secara finansial, jaringan, kemudian power ketimbang Bapak Jokowi harusnya lebih tinggi Prabowo. Tetapi faktanya nggak begitu gitu. Bahwasanya kan begini, kita membangun suatu pertanyaan atau membangun suatu kesimpulan itu kan tidak bisa didasarkan pada apa yang kita lihat hari ini. Ya kan? Kita juga lihat sejarah bagaimana Bapak Prabowo membangun citra, gitu loh. Bagaimana citranya beliau, terus kemudian bagaimana beliau berubah dari orang yang tadinya militeristik, tetapi sekarang kan kemarin bahkan Jokowi itu kan berarti dia sudah mengikuti arah dalam tanda kutip. Oh, karena memang saya bukan zamannya militer terlibat di situ, gitu loh. Seperti itu. Bayangkan kalau militer bisa ikut. You pegang Pangdam, you sudah pegang Kapolri tuh rata, bos, selesai. Sekarang kan apalagi di gubernur kita di Jawa Tengah kan ini kayak pertarungan antara polisi dan TNI ya. Ini kita bicara Anda bukan sebagai penyelenggara, tapi kita sebagai calon pemilih nih. Kita sebagai calon pemilih. Nah, melihat pertarungan tersebut tuh, itu kan pertarungan bahasa kita. Bahasa kita ya. Iya. Mereka mah itu kan sudah purnawiraman semua. Iya. Tapi yang saya temukan di lapangan, TNI Polri masih sinergitas bagus, mereka kemana-mana bersama. Dan di lapangan pun mereka tidak ada tim. Saya belum menemukan, khususnya karena saya kebetulan di Kecamatan Cimanggu tidak ada itu. Tidak ada seperti yang digebur-geburkan media. Jadi apa ya? Mungkin media kan butuh isu-isu hangat. Jadi itu kan pertarungan sebenarnya biasa saja. Perdebatan pun ya hanya sebatas di debat yang dilaksanakan KPU. Setelahnya ya biasa saja. Bahasa sekarang tuh kalau saya ketemu dengan beberapa tim sudah tidak zaman itu kita gontok-gontokan gara-gara itu. Iya. Tetapi ini kan berarti kita harus akui demokrasi yang ada sekarang itu kita sudah semakin dewasa. Ada perbedaan pilihan dan lain sebagainya, itu tidak menjadikan kita ya bermusuhan. Itu kan hal biasa saja. Itu dari kacamata saya bukan sebagai penyelenggara ya, karena faktanya kami tidak menemukan itu, Mas. Berarti bisa dikatakan bahwa kita kadang sebagai saya juga pernah beraktivitas di organisasi, kita kan kadang sekarang sudah waktunya pelemahan di bidang politik oleh militer, tapi malah reformasi ini malah makin memperkuat jaringan militer dong, TNI dan sebagainya untuk berpartisipasi di politik karena lebih luas, lebih leluasa gitu. Jadi lebih luasnya bagaimana? Kalau dalam hal pengkoordinasian, saya rasa sampai tahap itu nggak bisa, Mas, dilakukan. Iya. Kalau memang mungkin banyak pejabat-pejabat diambil dari TNI, Polri dan lain sebagainya, itu kan pada jabatan-jabatan tertentu itu kan tidak mungkin diisi oleh sipil. Karena gini, harus diakui tidak, menjadi seorang yang notabene dekat dengan militer itu kan penuh. Mereka harus disiplin, mereka sudah biasa dalam tekanan, mereka dapat memutuskan dengan cepat, tepat, dan akurat sepersekian detik yang memang kita sebagai orang sipil nggak bisa. Karena mereka sudah terbiasa, dan itu membutuhkan leadership yang besar. Bagaimana mungkin kita pada posisi-posisi krusial itu diberikan kepada sipil. Bapak Jokowi di awal kepemimpinnya pun kan banyak sekali tuh nada-nada miring bahwasanya beliau tidak benar. Tapi pada faktanya, saya bukan berarti proyek enggak gitu. Pada faktanya beliau juga bisa membuktikan kenegarawanan beliau dan mencontohkan budaya demokrasi yang baik. Bagaimana sudah beberapa media juga sudah mengutarakan
di 2019 begitu beliau menang, beliau yang hadir ke Kertanegara menemui Bapak Prabowo. Iya. Dan mencontohkan keberanian bahwasanya the is and the game gitu loh. Ini sudah selesai. Game ini sudah selesai gitu loh. Ya sudah, kita bagaimana merakit. Itu kan kita sudah contohkan. Makanya tadi jenengan ngomong ini militer semakin kuat. Ya militer harus semakin kuat karena kita menghadapi tekanan-tekanan, apalagi sekarang politik global seperti itu kan. Itu kita harus semakin kuat. Tetapi kuat apa? Kalau pokoknya penekanan ke masyarakat nggak ada. Saya ngobrol dengan beberapa senior saya, dengan orang tua saya, dengan orang-orang yang pernah menjadi penyelenggara atau menjadi kepanitiaan di pemilu-pemilu sebelum reformasi. Itu nggak ada yang tidak, dan jangan sampai ada bahkan mereka. Memang demokrasi itu belum sempurna. Saya rasa di negara adidaya pun kita juga baru melihat kemarin kontestasi pilpres di Amerika sendiri yang notabene mereka sudah memulai demokrasi jauh lebih lama dari kita. Itu pun masih Donald Trump ditembak. Itu kan hal seperti itu dalam politik bisa saja terjadi, tetapi itu tidak terjadi di kita. Tidak ada calon presiden kita sama-sama yang akan mencalonkan ditembak. Faktanya kemarin Donald Trump ditembak. Dalam sekian detik Joe Biden yang tadinya akan maju kembali tiba-tiba mengundurkan. Itu kan cepat sekali kalau dalam bahasa saya dalam tanda kutip. Kalau kita kan nggak landai kayak seperti kemarin. Ganjar muncul, nama Bapak Ganjar muncul, Bapak Anies muncul, Bapak Prabowo muncul, itu sudah lama, sudah. Kamala Harris itu kan nggak muncul dari Demokrat. Yang muncul itu Joe Biden. Tetapi pasca penembakan Donald Trump, tiba-tiba Kamala Harris muncul. Gitu loh. Oke. Ini Amerika yang lama melakukan pemilihan yang secara demokrasi itu juga seperti itu Mas gitu. Jadi kalau melihat kita, jangan pemuda, saya pemuda ya. Jadi kita itu sebetulnya seharusnya memang ada nada-nada beberapa masyarakat mungkin yang mengatakan demokrasi ini belum sempurna dan memang faktanya dan kita tidak menemukan itu demokrasi yang sempurna. Tetapi kembali lagi kepada apa yang sudah ini, demokrasi kita itu kan sekali lagi kekuasaan di tangan rakyat. Ya, bagaimana kemarin kita contoh kemarin belum lama kan terkait demo besar itu kan? Iya. Terkait apa itu saya lupa. Oh, yang MK yang batas umur. Iya. Itu kan memang kita harus akui ada sangat politis. Tetapi ketika masyarakat semua turun itu bisa berubah. Berarti kekuasaan di tangan rakyat masih bukan hanya jargon gitu. Ketika memang rakyat menginginkan, kan ada banyak politisi, saya mewakili rakyat, tapi rakyat mana? Pertanyaan jenengan juga kan, apakah itu mewakili pertanyaan rakyat yang memang secara umum? Apakah hanya oknum, apakah segelintir kita kan? Tetapi karena ini ranahnya kita diskusi, yaitu harus saya akui gitu. Bahwasanya belum sempurna, pelanggaran ada dalam saya, tetapi goalsnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama tahu pasca game ini selesai kita harus rekonsiliasi, bagaimana nanti yang berbeda pandangan atau berbeda kubu ini bisa saling bahu-membahu untuk mendukung pemerintah yang ada seperti itu. Ya mungkin ini kita sangat jarang menemui tentang penyelenggara di ini Panwas ya, jarang lah berbicara kayak gini kan, cara gini para warga-warga, karena ya mungkin beliau juga basicnya juga ya saya senang organisasi ya. Saya senang baca seperti itu. Jadi ya saya bisa, jadi jangan juga sebagai pemuda ini teman-teman juga saya harap ketika kita melihat satu peristiwa itu, kita tidak bisa melihat hanya dari satu perspektif saja. Jadi kita juga harus bisa melihat bagaimana
kita menjadi seorang pelaku, atau kita juga menjadi seorang analisa, atau kita menjadi seorang pemberi suara. Jadi itu kan perspektif banyak. Tetapi pada intinya seperti saya di Panwascam dan sebagainya, terlepas dengan hal yang semua yang ada, misi kami adalah mengawal agar tidak ada suara rakyat yang hilang. Tingkat partai yang hilang dalam tanda kutip kan. Target berapa persen? 80? 70? Ya, kami dengan rekan KPU juga ketika berbicara target beberapa waktu yang lalu juga Forkopimda dalam ini Pemda juga sudah mengevaluasi bersama KPU di beberapa daerah itu tingkat partisipasi pemilihnya masih rendah. Jadi saya harap karena ini kita berbicara momentum pilkada dan pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, saya harap kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Cilacap, untuk dapat berbondong-bondong hadir di TPS, karena memang ini menentukan 5 tahun jalannya pemerintahan yang memang harapan saya terutama dari si penyelenggara kita dapat intinya memilih bupati, wakil bupati yang bisa membangun daerah kita dengan baik seperti itu harapan saya. Jadi partisipasi pemilih juga kami bersama KPU dengan Forkopimda dalam hal ini kita mengejut bagaimana semakin banyak yang memilih itu kan berarti keterpilihan yang nantinya akan menjabat itu kan juga lebih besar gitu loh, karena saya dipilih oleh sebagian besar. Tapi kalau dari 100% hanya di 50%, 60% kan secara keterpilihan juga. Jadi ini penyelenggara mau mengawal 75%. Aduh, jangan bahasa karena ini podcast ya, jangan bahasa mengawal nanti. Itu bahasa penjenengan ya, bukan bahasa saya. Karena itu salah satu jargon salah satu paslon. Nanti ini karena saya sebagai penyelenggara sorry ini seperti itu. Jadi 75% adalah target dari penyelenggara untuk suara itu nyoblos. Iya. Saya bukan sekali lagi bukan mengawal ya Mas. Mengawal kan itu salah satu jargon paslon. Nanti penonton banyak yang protes, wah itu ini enggak. Siapapun yang jadi, saya berharap masyarakat bisa memilih dengan baik, juga yang bisa membangun dan yang memiliki rekam kerja yang bagus lah, yang bisa membangun. Mungkin ini sudah kayaknya nggak kerasa sudah 1 jam. Apa udah 1 jam ini cepet ya? Jadi ngalor ngidul ya. Padahal kayaknya baru kopinya juga belum habis ya Mas. Seperti itu. Jadi itu mungkin dari warga-warga sekalian, terima kasih Mas Asari sebagai penyelenggara Panwascam ya, kecamatan yang ini mungkin ya bisa menjadi perspektif baru bagi dari penyelenggara sekaligus sebagai perwakilan pemuda. Terima kasih. Untuk silakan yang mau milih 1, 2, 3, 4 terserah Anda kalian. Ya betul. Semoga lancar di sekarang 6 hari lagi ya. Ini kan luncurnya Jumat, jadi 3 hari. Kemudian pemilihan silakan mau pilih siapa. Namanya hari ini Sabtu Mas, bukan Jumat. Ini uploadnya besok. Oh, Senin atau Minggu Pak? Oh iya betul. Oh iya. Biasanya Jumat kita langsung. Terima kasih. Sudah? Dadah.